Kalau keluarga gimana? Dengan sikap kritik abang nih, pada cemas nggak nih? Anak-anak pada terpengaruh nggak nih anak? Ini pertanyaan yang bagus. Abang sekolah di kampung tadi ya? Kita SD 7 kali. 7 kali ya? Oke. Bisa tanya kenapa 7 kali? Nakalnya. Saya tidak pernah nakal. Saya pintar. Jadi mama kan benteng kehidupan bagi ibu-ibu pasar mama. Jadi ketika mereka bersihkan pasar, mama sayang. Jadi saya sudah terbiasa ikuti mama saya yang dengan keberanian bisa protes orang yang mau gusur pasar sih. Baru mama saya menangis, baru kasih 300.000. Nah, dia bilang ini. Itu tahun berapa bang? Tahun 94. 94 ya. Dia kasih saya 300.000. Dia bilang apa? Ini hasil jualan sayuran. Oh, di pasar mama. Pasar mama, sayur. Oke. Mama punya hasil ini 300.000. Kamu bawa. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan Tribun Corner. Nah, hari ini hari yang sangat spesial sekali. Kita kedatangan tamu yang orang boleh bilang urat takutnya itu udah hampir gak ada tuh. Urat takutnya gak ada. Kritiknya luar biasa keras ke pemerintahan, ke manapun kritik luar biasa. Inilah beliau, Abang Natalius Pigai. Selamat datang Bang. Ya, selamat sore Bogor ya. Bogor yang begitu indah. Bang, izin. Ya. Ini karena pandemi dan kita berjarak nih Bang ya. Ya. Boleh kita buka masker? Boleh. Oke. Siapa takut? Biar kelihatan gagahnya nih Bang. Nah, tapi kita tetap ikuti anjuran pemerintah. Siap, betul tuh Bang. Protokol COVID. Betul Bang. Nah, ngomong-ngomong nih Bang nih. Ya. Kalau tadi saya bilang, Abang ini urat takutnya itu udah hampir nggak ada lagi nih. Ya. Nah, itu banyak diomongkan banyak pihak. Abang kritik yang kemana-mana sudah banyak diomongkan. Hari ini kita di acara podcastnya Tribun nih kita ngomong yang ringan-ringan aja. Ringan-ringan. Tentang personalitas Abang, tentang kegiatan Abang. Ya. Gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Bang nih, setelah selesai dari Komnas HAM kemarin, apa aja nih kegiatan Abang nih? Saya setelah selesai Komnas HAM, saya melanjutkan kembali karena tahun 99 sampai dengan Desember 2017 ya. Itu kan saya masuk di pemerintahan. Oke. Jadi karena saya sebagai pegawai ASN, kemudian ke Aceh, BRR Aceh, kemudian di Komnas HAM, jadi saya lebih banyak bekerja membantu negara melalui institusi pemerintahan, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Transmigrasi. Jadi sesudah itu saya kembali lagi seperti mahasiswa dulu. Apa itu Bang? Kritik yang dimaksud di sini itu adalah untuk menjaga check and balances antara pemerintah dengan rakyat. Gitu. Jadi tujuan saya sesudah itu adalah menjadi pengawal tujuan bernegara. Sesudah saya 2017 di Komnas HAM. Begitu. Jadi saya menjadi jabatan saya adalah pengawal tujuan bernegara. Makanya Abang disebutnya ini aktivis kemanusiaan dan HAM. Ya. Begitu lah Bang ya. Ya. Tapi ngomong-ngomong, karena Abang selalu kritik di mana-mana itu. Ya. Abang nggak takut Bang? Bener Bang? Jadi begini. Saya pertama, saya ini pernah jadi peneliti resmi di Kementerian Tenaga Kerja, peneliti pegawai negeri sipil resmi, melalui termasuk dengan jenjang kepangkatan di peneliti dan sertifikat resmi dari LIPI. Itu pertama, karena itu meneliti sesuatu itu sudah pasti saya punya latar belakang dan kompetensi. Kedua, saya pernah menjadi kepala subbidang statistik di Kementerian Tenaga Kerja. Sehingga soal data dan statistik sudah pasti saya punya kompeten. Lalu yang ketiga, 5 tahun menjadi penyelidik dan saya punya sertifikat dari mana-mana. Jadi
peneliti saya kepakaran, Oke. oke, statistik oke, Penyelidik. penyelidik oke. Jadi- Karena itu semua kritik saya Oke. sudah pasti didukung oleh penelitian, Data, data maupun juga penyelidikan. Itu beda. Karena itu tidak perlu takut mengucapkan. Oke. Jadi itu bedanya abang ya. dengan Bedanya saya buzzer. karena jabatannya jabatan resmi semua, yang tadi sertifikatnya Oke. resmi. Jadi saya punya kompeten di bidang itu. Gitu. Jadi akhirnya pun kritik-kritik yang tajam, Iya. baik melalui sosmed atau melalui statement langsung tuh nggak pernah ada yang berujung. Ya, abang. saya tidak pernah bermain gimmick. Oke. Yang selalu saya lakukan adalah kritik terhadap kebijakan. Hmm. Kenapa kebijakan? Saya kan pegawai negeri sipil. Saya tahu bagaimana merancang. Saya tahu bagaimana mengelola. Bagaimana mengawasi. Bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Karena saya pegawai Kementerian Tenaga Kerja. Karena itu kebijakan teknokratik itu saya paham betul. Karena itulah saya biasa kritik berbasis kepada data-data Oke, dan Bang. kebijakan yang Di Indonesia tuh bang, meskipun kita kritik berdasarkan data, berdasarkan apa ya, analisis dari kajian-kajian segala macam, tetap aja ada orang melaporkan ke polisi segala macam. ya Pernah dilaporkan nggak bang? jadi gini Bang. Saya juga punya teknik sendiri. Saya selalu menulis itu karena yang tadi latar belakang saya itu selalu dilalui kata analisis ilmiah. Di dalam ada praduga tidak bersalah. Oke. Kemudian didukung oleh data-data yang akurat dan saya mempertimbangkan juga mengukur gramatikalnya. Koma, tanda petik, titik dua itu selalu saya perhatikan. Oke. Sehingga ketika dianalisis dan satu pintu, saya hanya main Twitter. Oke. Jadi ketika orang baca di media, kemudian dikutip sana, kutip sini, kutip sana, kutip sini, itu menjadi sesuatu yang tidak benar. Padahal ketika kembali melihat pernyataan saya yang saya tulis di Twitter, maka orang akan sadar bahwa saya tidak pernah bersalah. Dan saya bermain, karena saya kan tadi saya bilang, saya peneliti, statistik, dan penyelidik. Oke. Maka saya hanya menulis untuk publik itu di Twitter. Oke. Ya, di Twitter ya. Jadi kalau ini mungkin rakyat Indonesia tahu, kalau mau ingin tahu tentang pernyataan saya, jangan baca di media-media yang diviralkan. Kutipan-kutipan yang diviralkan. Oke. Tapi baca Twitter saya. Ya. Nanti di Twitter saya orang lihat, oh ternyata ini profesional. Gramatikalnya, tanda koma, titik, semua sudah dihitung. Makanya isinya sudah. bukan Jawa ya, tapi Jawa Tengah ya. Ya. Jadi gini, tengah itu menunjukkan geografis. Geografis. Jadi kalau pakai pendek geografis, maka itu wilayah. Wilayah, bukan Posisi Sahara, geografisnya bukan. ya. Tengah, Oke. timur, Oke, Bang. barat, itu geografis. Luar biasa. Seperti contoh, saya mau kasih tahu, Oke. Risma misalnya. Ya. Risma bilang kirim ke Papua. Kalau dia bilang saya kirim ke Papua Barat, maka menjadi geografis. Kalau kirim ke Papua, maka ada dua. Satu itu Papua sebagai wilayah provinsi, yang kedua Papua sebagai suku. Nah, ini beda. Beda ya. Dengan beda. saya tulis Jawa Tengah. Jawa Tengah. Tapi kalau saya tulis Jawa, bisa itu bisa. Tapi kata Jawa itu sendiri debatable. Karena di Pulau Jawa ini dihuni banyak suku juga. Oke, Bang, kembali ke tadi tuh, Bang. Pernah nggak dilaporkan ke polisi? Karena kritik abang. Kan tadi saya itu. bilang, polisi itu Sering nggak? gini, kepolisian itu mereka sekarang sudah tidak hanya sekedar manual ya. Scientific investigation. Oke. Sudah masuk polisian profesional. Polisi itu akan melihat kata per kata. Pertama, gramatikalnya. Oke. Kata-kata yang tertulis masuk pasal nggak? Itu pertama. Yang kedua, circumstance of crime. Mens rea, ada niat jahat nggak? Terus yang ketiga, niat jahat itu diukur dengan ini niat jahat atau ini kritik. Oke.
Terus yang ketiga itu circumstance of crime. Pernyataan saya itu masuk ke dalam ranah kriminal, suasana yang menggambarkan sebuah diarahkan kepada suasana kriminal atau tidak. Itu yang nanti. Berikut itu adalah perspektif pidana. Karena itu dilihat dari 4 perspektif itu sudah pasti. Dan yang terakhir mereka akan kembali lihat Twitter. Karena satu-satunya pintu adalah Twitter. Ya. Makanya hati-hati sama Bang Natalis. Ya. Melanesia brilian. Jadi intinya gini aja. Kalau baca di koran-koran yang muncul media sosial Twitter, ya media sosial itu tidak usah kamu terpancing. Lihat aja di Twitter saya. Dan saya tidak pernah menghapus Twitter. Seperti orang lain. Baru naik kan begitu mulai diributkan, dihapus. Saya pantang hukumnya karena saya selalu scientific based on scientific. Berdasarkan pada pengetahuan dan ilmu. Jadi agak beda. Siap. Kalau gitu laporan polisi barangkali pasti banyak lah ya. Ya, mau banyak juga atau sedikit, saya kan tetap Twitter. Bang. Kalau keluarga gimana? Dengan sikap kritik abang nih, pada cemas nggak nih? Anak-anak pada terpengaruh nggak nih anak? Ini pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang bagus gini. Ya. Wajar semua orang melihat orang tuanya itu kritik ya kepada penguasa. Kemudian mereka cemas. Saya kebetulan membesarkan anak saya itu dari kecil. Sendiri ya, saya sebagai sendiri. Saya membesarkan anak saya 2 dengan sendiri. Sejak awal semua kegiatan orang tua itu mereka harus tahu. Karena itu dulu saya kirim melalui WA. Apapun yang saya lakukan mereka harus mengetahui. Lalu kebetulan dalam perjalanan saya mendidik itu menggunakan konsep Einstein. Apa itu, Bang? Einstein itu pernah mengatakan begini. Orang tua itu tidak dihadirkan untuk mendidik anak, tapi menyiapkan segala kemungkinan yang dibutuhkan oleh anak supaya dia dalam keadaan nyaman bisa belajar. Yang mengajarkan dia itu siapa? Guru. Yang mengajarkan dia itu oleh buku. Yang mengajarkan dia itu informasi teknologi, YouTube, berita di Google. Karena itu tugas orang tua adalah mengajarkan anak, membangun pikiran humanisme di dalam keluarga, kemudian membangun demokratis. Saya dengan anak-anak panggilannya lo gua, gitu. Brother and sister. Kebetulan saya jelaskan dulu, apakah dengan mendidik sendiri dengan orang tua yang dalam keadaan sebagai seorang pengawal tujuan bernegara lantas terpengaruh ke anak. Saya mau ingin tunjukkan. Anak saya itu kuliah di Steladus Jogja. Steladus TC1 itu di Jogja itu salah satu sekolah terbaik. Bahkan di Indonesia. Kebetulan dia berprestasi terus. Sekarang kuliah di Amerika. Itu pertama. Anak saya kuliah di Amerika dan pintar. Dia pergi juga sendirian. Anak perempuan kuliah di Amerika, pergi sendirian, bahasanya lancar banget, bahkan 3 bahasa dia kuasai. Inggris sudah biasa. Itu artinya dia punya kemampuan di atas rata-rata. Itu pertama. Anak saya yang kedua itu sekolah di Pengudi Luhur Jakarta, Brawijaya. PL Brawijaya itu tempat kuliahnya Sandiaga Uno. Tempat kuliahnya Agus Martowardoyo, Gubernur Bank Indonesia. Tempat kuliahnya Duta Besar Amerika Serikat Rulan Ruslani. Tempat kuliahnya tokoh-tokoh dan para pengusaha konglomerat Indonesia. Anak saya itu kalau nggak dapat juara 1, 2, ada juga pernah dapat 3. Nah, anak saya PL berprestasi di Jakarta, sekolah unggulan, berarti anak saya berprestasi di Indonesia. Nah, kemarin anak saya itu ditawarkan untuk ikut masuk perguruan tinggi itu yang melalui jalur langsung. Yang jalur langsung. Yang jalur. Tapi dia
menolak karena dia ditawarkan beasiswa di Jepang di Tokyo University di bisnis internasional. Karena itu ketika saya ditanya bagaimana mendidik anak, belajarlah kepada Natalis. Nyatanya juga anak saya pintar-pintar dan nggak pengaruh ya dengan gitu ya. Tidak ada pengaruh. Bahkan anak saya kemarin ikut Olimpiade Sains Nasional yang kompetisi sains nasional dari PL. Artinya anak saya berprestasi dong. Orang tua yang baik dong. Jadi saya itu baik dalam segala hal. Baik dalam mendidik anak, baik di dalam melindungi rakyat kecil, orang-orang yang lemah, baik di dalam menjaga supaya relasi antara negara dengan rakyat itu terkontrol. Oke Bang. Begitu. Mantap. Berarti meskipun Abang kritis, keras mana-mana, tapi anak tetap nomor satu. Oh anak. Saya pengaruh pertama. Itu udah biasa berarti ya Bang ya? Pertama, setiap malam wajib saya tidur di rumah. Karena sosok orang tuanya ada di saya. Mau saya pergi ke Sumatera, mau di Kalimantan, mau ke Papua. Papua saja. Pagi pergi, malam tidur di rumah Jakarta. NTT, pagi pergi, kemudian ke Kupang, ke Flores, Ruteng, kadang-kadang ke Ende, malam harus di Jakarta. Kalau tidak penting amat, saya pasti pulang. Karena itu anak membutuhkan sosok orang tua selalu ada di rumah. Itu membuat dia nyaman. Lalu yang kedua, itu adalah sekalipun Anda kenyang, pulang harus makan. Mau jam 1, jam 2, jam 3, pulang harus makan. Karena anak-anak saya itu kutu buku. Buku juga yang hebat-hebat semua mereka baca. Jadi mereka dua di kamar sendiri-sendiri, kutu buku. Begitu saya pulang, mereka nanti keluar saya tetap makan di rumah. Dan sebelum mereka sekolah, saya tidak boleh keluar dulu. Karena harus salam dulu sama orang tuanya. Biasa ternyata. Iya. Jadi konsep mendidik anak itu tidak mesti ada pada mamanya, tidak mesti ada pada bapaknya. Sekalipun bapak sendiri, Anda bisa membentuk anak menjadi seorang yang berkualitas. Makanya dulu waktu kecil, saya duduk bertiga, waktu mereka TK dan SD ya. Saya bilang, tugas bapak adalah mendidik kamu sampai SMA. Setelah itu kamu masuk kuliah, raih cita-cita, kamu perempuan putri jadi butterfly yang terbang setinggi bintang di langit untuk mencapai cita-cita. Laki-laki juga sama. Kamu dua menjadi warga dunia dan roba dunia. Jadi tugas bapak itu sampai pada SMA. Kemudian kuliah adalah mereka untuk mencapai cita-cita yang lebih tinggi. Bang Bigai, begitu. Karena tadi mendidik anaknya istilahnya sukses ya, pengaruh segala macam. Ya saya sukses lah anak saya di Amerika. Saya masuk ke segmen yang lebih private nih ke Abang nih. Ya. Saya mau tanya dulu nih. Bang Bigai ini sebenarnya lahirnya di 25 Desember atau 25 Juni? Nah, ya 28 Juni. 28 Juni, bener mana tuh Bang? Saya terus terang ya, jujur ya. Halo para pemirsa. Saya gini, bapak saya itu camat. Camat di daerah Paniai? yang ya di Paniai, tapi dia harus jalan kaki itu mungkin sekitar 5-6 hari. Tugas. Mama saya pergi ke Wamena. Kan mama saya itu kan perintis pasar mama-mama Papua. Jadi pertama dia mulai di Enarotali. Pasar mama-mama itu di kampung saya. Tradisi di kampung saya dan dirintis oleh mama saya sebagai istri camat. Kemudian pernah jualan di Paniai, pernah jualan di Nabire, pernah jualan di belakang Fatina di Biak, pernah jualan di Pasar Remo di Sorong, pernah jualan di Jayapura, kemudian di Wamena, di Timika. Karena mama saya ini adalah perintis pasar-pasar mama, maka mama saya itu keliling. Saya sendiri di kampung halaman. Kampungnya apa namanya Bang? Di Narotali. Saya sendiri di rumah di kampung halaman. Nah, bapak saya tugas di daerah terpencil.
Bapak saya pindah-pindah jadi pegawai negeri kan, pindah di daerah-daerah pedalaman. Jadi posisi pada saat saya lulus SD itu kepala sekolah panggil, kamu lahir tanggal berapa? Saya bilang saya 25 Desember. Terus kepala sekolah bilang, enggak. Mana kalau begitu buktinya? Mama saya yang bawa. Mama di mana? Dia di Wamena, saya bilang. Dia lagi jualan sayur di Wamena. Wamena itu 3 jam naik pesawat. Baru, kalau begitu kamu 28 hari ini aja saya tuliskan, 28 Juni. Jadi sesuai dengan kemauan kepala sekolah. Saya lahir tanggal 25 Desember di dalam gereja di Sakaristi. Jadi yang benar tetap Natalius. Oh iya. Lahir di hari Natal. Ya. Dan saya tidak pernah tahu, bahkan saya sering lupa. Tanggal 28, berarti ijazah saya tanggal 28. Ulang tahunnya 2 kali berarti ya? Bukan, saya lupa. Oh lupa ya? Tadi kalau kadang-kadang 28 Juli kah, Juni ya. Karena itu kemauan kepala sekolah yang nulis. Jadi tertulis ijazah 28 tadi? Ya kan bagaimanapun juga udah tertulis di ijazah formal loh. Formal ya? Tapi di akte kelahiran tanggal 25 Desember. Kebetulan waktu itu akte kelahirannya mama saya bawa. Okay. Saya masih kecil, bayangkan. Saya sekolah SD 3 kali loh. 7 SD cuma 3 tahun. Kelas 1, kelas 3, kelas 5 disuruh ujian. Kelas 6 nggak pakai? Enggak. Kelas 5 disuruh ujian. Kelas 1, kelas 3. Karena mungkin saya pintar kali ya. Padahal tidak diajar oleh siapa. Terus kelas 3 langsung naik kelas 5 loncat. Baru disuruh akselerasi ujian. zaman dulu kalau mungkin ya, tapi sekarang kan belum ada akselerasi dulu. Jadi gitu. Umur saya masih kecil, ditanya tanggal berapa lahir, akte kelahiran mana ada yang tahu. Wong di rumah cuma saya dengan mama saya, tapi mama saya yang bawa. Jadi gitu. Jadi saya tanggal 25 Desember. 25 ya. Terus kemudian Abang sekolah di kampung tadi ya? 7 kali. 7 kali ya? Bisa tanya kenapa 7 kali? Nakalnya? Saya tidak pernah nakal. Saya pintar. Jadi 7 kali karena daerah saya itu daerah DOM. Operasi militer. Jadi saya sekolah SD kelas 1, tiba-tiba SD-nya dibakar. Dalam 3 bulan saya pindah lagi ke sekolah lain. Pas setelah itu kembali di sekolah rumbai-rumbai lagi, SD-nya dibakar juga. Baru naik ke kelas 3, di kampung halaman gereja rumah-rumah dibakar oleh tentara dulu. Setelah itu pindah SD lain lagi. Jadi semua saya pindah sampai 7 sekolah karena faktor operasi militer. Jadi dulu biasa ya. Dulu brutal tentara. Mudah-mudahan sekarang ya. Tapi kalau di daerah operasi seperti Nduga, di Intan Jaya itu ya masih juga gitu. Jadi saya sekolah 7 itu karena faktor operasi militer aja. Itu ya. Jadi Abang sekolah SD, SMP, SMA di Papua. Kalau SMP di Monemani, di Dogiai, di kampung juga. SMA di Wamena. Di Wamena. Ya. Wamena di SMA Negeri 1 Wamena saya dulu. Jurusan ilmu pengetahuan alam. Jadi mandiri ya dari kecil. Jadi saya tahu Paniai sudah pernah, di Wamena sudah pernah. Jadi saya Labewa, lahir besar Wamena. Gitu. Kalau kuliahnya di Jogja, Yogyakarta. Kampus Abang? Jadi ceritanya begini. Saya kan pulang ke kampung setelah dari Wamena, itu siap-siap untuk pergi berkebun. Tapi ya saya kan ya dalam cerita perjalanan saya kan saya pintar. Kalau dari nilai-nilai ya. Karena itu ibu saya kasih saya 5.000. 5.000 rupiah? 5.000 rupiah. Uang jajan lah. Waktu itu. Saya bilang, ini 5.000, bapak kamu belum pulang. Sudah hampir 6 bulan gitu. Nah, mama ada 5.000 ini kamu bisa sekolah di Jawa nggak? Iya bos. Gimana ceritanya itu? Nah ini dia. Baru kami dua naik pesawat kecil ke Nabire. Sampai di Nabire tidak tahu mama dapat uang berapa, 300.000 kalau nggak salah. Dia kasih lagi ke saya. Baru saya lihat begini, saya kan dulu
SD juara, SMP juara. Wah, begini teman-teman saya yang tidak juara, itu ada yang pada ke Jayapura, ada yang pada ke Jawa. Gitu. Ada yang Makassar, ada yang Manado. Wah, saya cemburu sekali. Saya bilang, Ma ini kan orang yang tidak sekolah semua. Apa? Tidak pintar, Pak ya? Tidak pintar. Kok saya tidak bisa sih? Baru mama saya menangis, baru kasih 300.000. Nah, dia bilang ini. Itu tahun berapa, Bang? Tahun 94. 94 ya. Dia kasih saya 300.000. Dia bilang apa? Ini hasil jualan sayuran. Oh, di pasar Mama. Pasar Mama, sayur. Oke. Mama punya hasil ini 300.000. Kamu bawa. Oke, Bang, saya jadi. Kamu bawa uang 300.000 ini. Kamu akan jadi sukses. Dan suatu saat momentum di mana kamu akan berlomba bertarung. Orang akan kasih pakai kamu topi putih, baju putih, celana putih, sepatu putih, dan kamu akan pegang tongkat. Di sini bintang, di sini bintang. Kamu akan jadi gubernur. Wah, Mama akan selalu ada di sampingmu. Bawa uang 300 ini. Ya bang, teman-temanmu saja bisa. Kamu yang pintar, tapi mama kan tidak punya uang. Bapak itu ada di pedalaman. Akhirnya saya bawa 300 itu, saya masukkan di saku. Saya naik kapal. Jadi kapal dulu itu kapal Sini kalau nggak salah. Begitu pas pemeriksaan, kan tiket kan, saya masuk ke dalam sembunyi-sembunyi. Jadi saya itu pelarian. Iya. Berapa hari itu pada naik kapal? 7 hari. 7 hari. Pelarian tidak bayar, uangnya tidak ada. Sampai di Makassar baru ketahuan. Dia bilang, kamu ini anak kecil nih. Dia bilang, kamu ngapain? Saya bilang, saya mau kuliah. Di mana? Di Jogja. Loh, kamu tidak beli tiket? Iya, saya tidak ada uang. Akhirnya saya ditahan, masukkan di penjara. Sel di dalam kapal. Pas begitu sel, ada kakak satu dari Papua lewat dia. Sepan. Kakak, saya bilang, saya ditahan. Dia bilang, Adek, kenapa ditahan? Tidak ada uang untuk bayar tiket tiket kapal. Oh ya, aku tunggu. Begini dia datang itu. Dia pakai marinir, rupanya dia marinir. Kakak itu dari Papua, dari Serui. Dia orang Serui. Namanya Martin. Dia marinir dan dia langsung todong pistol ke petugas kapal. Dia bilang, keluarkan anak ini. Ini anak ini mau sekolah. Ini saya punya adik. Nah, akhirnya ya di dalam dari Makassar sampai Tanjung Priok, saya tidak diperiksa karena saya duduk samping. Setelah itu diantar saya sampai dengan di terminal Pulau Gadung. Terus saya naik bis ke Jogja. Di Jogja pun turun di terminal Umbul Harjo, saya jalan kaki. Saya bilang, itu stasiun TVRI Jogja itu di mana? Saya bilang. Karena di kampung kan tahu stasiun TVRI. Saya tahu yang Jogja itu stasiun TVRI. Akhirnya sampai stasiun TVRI ya sudah. Saya di situ ada satpam, saya sampaikan saya mau cari sekolah. Begitu. Itu cerita singkatnya. Jadi kemudian saya masuk sekolah, saya utang. Oh, tapi waktu datang itu belum diterima di kampus ya? Belum. Baru apa namanya? Belum. Mendaftar ya, kemudian saya daftar dengan uang saya lihat begini, uang saya ada 200.000. Baru saya datang, saya bilang, saya daftar, masuk itu dengan utang. Biaya ospek juga utang, biaya beli buku juga utang, biaya bayar uang pembangunan ya namanya. Hampir 2 juta waktu itu. Saya utang juga, jadi baru saya bisa lunaskan itu 2095. Oh, tahun 95. 95 karena diancam oleh sekolah. Jadi tiba-tiba ada ibu satu datang bawa dengan mobil Mercedes-Benz. Dia datang, dia bilang, ada Natalis di sini. Ada. Oh, kita lagi sedang buat surat untuk mau keluarkan dia. Dia bilang,
Berapa biaya yang belum bayar? Cuma 7 juta. Oke. 7 juta saya lunaskan. Baru dia suruh naik Mercedes-Benz. Oke. Kemudian pergi ke kantornya. Langsung dia bilang, saya punya anak. Saya tidak kenal dia. Tapi saya mimpi anak ini akan jadi orang besar. Ibu itu Chinese Jogja. Yang punya Mirota. Oh, Mirota. Ya, Mirota Kampus, Mirota Gejayan, Susu Laktona, PT Kalimas. Kok tiba-tiba bisa datang itu? Nggak tahu. Nggak tahu. Kok dia bisa tahu? Saya sendiri juga, wah, gimana? Saya sendiri juga bingung saya. 7 juta gede banget waktu itu loh. Iya, 7 juta langsung. Lalu ibu saya bilang, dia tunjukkan kepada staf-stafnya, ibu. Terus dia bilang, ibu bangga loh bisa melahirkan anak Papua, dia bilang begitu, dari sono. Ya itu sampai sekarang jadi ibu angkat saya. Sampai detik ini masih. Luar biasa. Jadi yang selamatkan saya itu dia. Setelah itu semester 3, semester 4 ya, itu nilai saya bagus, saya bisa cari uang. Beasiswa bisa dari Belanda saya dapat, dari Yesuit ya. Yesuit melalui Monsinyur Sunarko ya, uskup. Kemudian dari Realino Jogja melalui mereka juga saya dapat. Saya dapat banyak lah. Saya bisa naik taksi kemana-mana. Ke sekolah aja naik taksi, duitnya udah banyak. Akhirnya jadi aktivis di kampus. Ya, saya aktivis itu memang dari PRD dulu Bang ya? Saya dari kampung juga, saya suka protes tentara polisi dulu. Jadi kemudian di pasar-pasar. Dari sana, dari kampung udah suka protes. Saya kan ikut mama. Mama kan benteng kehidupan bagi ibu-ibu pasar mama. Jadi ketika mereka bersihkan pasar, mama sayang. Jadi saya sudah terbiasa ikuti mama saya yang dengan keberanian bisa protes orang yang mau gusur pasar. Jadi sampai Jogja. Saya jadi aktivis itu pun semata-mata hanya numpang makan. Jadi pertama saya masuk PM KRI. Oh, PM KRI, oke. PM KRI tujuannya itu awal-awalnya biar supaya saya hidup. Iya, betul. Selain dari aktivis, saya juga tukang ronda. Ronda ini jaga. Ronda keamanan, Siskamling. Saya paling rajin, setiap malam. Tujuannya untuk makan aja. Supaya gratis. Di Demangan tuh ada Mas Pontil, ada ini, mungkin ada teman-teman sampai sekarang masih. Jadi Sigit, terus masuk di organisasi, lalu di dalam aktivis jadi di PRD Smith itu Andi Arief, itu bos saya. Andi Arief jelek-jelek begitu, saya punya bos lah dulu. Dia perintah bikin rusak di lapangan, kita ini sudah, dia hanya memegang perintah. Terus Smith, LMND, ada Dita juga. Dita ya. Terus ini garis semua. Garis keras semua itu. Wah, bukan garis keras. Saya kan baca buku dulu kan tiap malam kan saya belajar di perpustakaan Sanata Dharma kan dari sampai jam 3, jam 2, jam 3 pagi. Saya dikasih pas masuk oleh Romo Opselan. Meskipun saya bukan mahasiswa Sanata Dharma. Ya, saya dengan teman saya yang sekarang wakil ketua Komisi Kesehatan DPR RI, namanya dari fraksi Golkar, namanya Melki Lakalena. Dia itu yang tahu. Saya ini bukan mahasiswa Sanata Dharma, tapi saya bisa pakai sampai mereka pulang pun saya masih bisa. Jadi saya baca bukunya banyak dulu. Belajar tentang buku-buku yang asli-asli. Perpustakaan Sanata Dharma itu kan 6 lantai. Di zaman itu salah satu perpustakaan terbaik. Jadi saya baca itu buku-buku misalnya Das Kapital. Terus ada Tilinaya Polinaya dari Leon Tolstoy, Nina Karenina. Terus buku-bukunya dari agak sedikit keras-keras semua. Terus Ernest Hemingway. The Snows of Kilimanjaro. Terus saya baca juga The Old Man and the Sea, The Farnell, The Ending War. Jadi saya termasuk yang orang Italia yang
penulis yang paling bagus itu namanya, judulnya itu bukunya Pontamara. Oke. Jadi Ignacio Silone. Jadi saya buku itu baca-baca ya, buku saya juga ngiri-ngiri sedap. Ya tidak jelek amat, baru ditunjang untuk aktivitas di lapangan. Baru sejarah tokoh-tokoh besar juga saya baca, termasuk dari Afrika, ya Jomo Kenyatta misalnya, ya kemudian kalau sastra terbaik yang saya baca dari Afrika itu Okot Pebitek, ada namanya, orang dari Ghana. Terus ada Himuyenga Puhiri. Jadi saya baca banyak buku. Lengkap banget ya. Jadi abang beraktivitas lapangan karena kuat di referensi. Referensinya kuat itu ya. Ya lebih banyak buku-buku yang agak sedikit kiri-kiri juga ada. Lulus tahun berapa sih bang lulusnya? Lulus tahun 99. 99 ya. Tapi Jadi saya kan kuliah dari 94, lulus 99. Jadi berarti waktu zaman reformasi itu abang lagi ya pas-pasnya. memang saya produk reformasi. Reformasi ya. Jadi sekarang kan banyak orang yang mengklaim diri sebagai aktivis 98. Padahal belum tentu, mungkin karena kuliahnya. Oke. Saya di Jogja itu PMKRI, PRD, Smith, aktivis kampus, aktivis Papua. Dan saya pimpinan aktivis Papua. Jadi gerakan 98 itu dibungkus oleh tuntutan 3 kekuatan. Kekuatan mahasiswa nasional menekan Soeharto, kekuatan mahasiswa Aceh menghentikan DOM, kekuatan mahasiswa Papua menghentikan DOM dan pelanggaran HAM. Jadi 3 kekuatan itu gabung. Dan saya kebetulan kekuatan mahasiswa nasional juga ada. Kekuatan Papua juga ada. Abang ketuanya waktu itu ya? Ya saya pimpinannya. Jadi karena itulah maka peristiwa pertama meledak itu tanggal 8. Gejayan. Di Gejayan. Ya waktu pembunuhan Moses Gatot Kaca. Saya kan tadi bilang saya di perpustakaan Sanata Dharma. Itu kan pas di depan perpustakaan. Saya keluar dari perpustakaan, saya lihat begini, di sana ada polisi. Polisi sudah tutup. Padahal kami ada perjanjian untuk ketemu di semua mahasiswa kumpul di bundaran Balai di UGM. Balerung ya. Kita tujuannya, tapi dihambat oleh polisi. Saya sebal Pak. Di depan itu ada pas Gang Kuera baru sebelah sini, paling ujung utara Sanata Dharma. Itu ada ban. Tempat jual ban, saya ambil bannya itu saya bakar, meledak di mana-mana. Jadi kalau 98 tidak ada peristiwa Gejayan ini, nggak mungkin 98 terjadi. Itu bulan apa itu ya? Bulan Mei, tanggal 8 Mei. 8 Mei ya. Setelah itu, tanggal 21 Mei saya sudah di Jakarta. Ya. 20 Mei. Saya jalan kaki dari Semanggi sampai dengan Ranco Indah. Dan ada saksi hidupnya. Jadi saya di Jogja juga bergerak, tapi begitu tanggal 21 saya sudah di Jakarta. Tanggal 18. Memang saya bukan pimpinan mahasiswa. Saya kan umurnya masih muda dari yang lain. Wong Adian aja senior saya. Andi Arief senior jauh. Budiman Sujatmiko masih senior. Senior saya. Saya itu bagian perusahaan lapangan. Mereka bagian perintah. Iya. Mereka pemegang perintah, kita perusahaan. Komando, mereka dulu di atas Dan mobil. kita yang di bawah. Karena itu kalau dibilang aktivis 98, ya tunggu dulu, cerita dulu, kamu punya pengalaman. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.